Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Trivia Ari Hindrawan. Di video kali ini saya ingin membagikan beberapa rekomendasi portal atau media berita online yang sering saya gunakan di dalam rujukan menulis maupun mengajar. Kenapa saya ingin membagikan ini? Karena saya terinspirasi dari sebuah berita yang beberapa waktu lalu saya baca terkait laporan investigasi yang diluncurkan oleh Tirto, kemudian Vice Indonesia dan juga di Jakarta Post tentang dugaan kasus pelecehan seksual di kampus yang mendapatkan salah satu nominasi di ajang SOPA Awards, yaitu salah satu ajang media bergengsi di Asia. Dan dari situ saya juga ingin membuat daftar rekomendasi portal atau media berita online yang menurut saya layak untuk teman-teman jadikan rujukan di dalam menulis maupun mengajar barangkali. Nah, karena bagi saya media-media yang nanti daftarnya ini saya susun adalah media-media yang satu berbasis riset, yang kedua berbasis data, dan yang ketiga adalah banyak merilis atau menelurkan laporan-laporan investigasi. Yang pertama tentu saja di sini saya merekomendasikan tirto.id. Ini media yang sebenarnya baru diluncurkan tahun 2016 dan hanya fokus sebagai media online, tapi sekarang menurut data dari Alexa, rating dari tirto.id ini naik secara signifikan sejak pertama kali diluncurkan, dan memang beralasan karena di dalam setiap berita-beritanya laporan yang disajikan itu sangat lengkap sekali. Kita bisa melihat misalnya di situs tirto.id ini ada beberapa menu. Kita bisa ke menu in depth dan kita coba lihat di salah satu laporan ya. Di sini kita bisa melihat untuk satu laporan in depth ini kita bisa melihat berita yang disajikan atau artikel yang disajikan itu sangat panjang sekali ya. Artikel yang disajikan sangat panjang sekali dan tidak jarang di beberapa laporan in-depth yang saya baca ya teman-teman, itu juga mengutip buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Jadi ini yang menarik. Jadi ketika buku ikut dikutip, jurnal ilmiah ikut dikutip, nah menurut saya laporan atau berita-berita yang dikeluarkan oleh Tirto itu menjadi semakin kredibel. Dan yang berikutnya, salah satu yang juga ikut menarik di sini adalah kalau kita perhatikan di Tirto itu juga selalu ada yang namanya infografis. Nah, ini juga memudahkan kita ketika kita ingin memahami berita secara ringkas, maka kita bisa langsung mengunjungi infografis ini yang terletak di dalam artikel. Oke, kemudian yang berikutnya, portal atau media berita online yang saya rekomendasikan selanjutnya adalah Vice Indonesia. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan Tirto. Di Vice Indonesia ini berita-berita yang bisa kita lihat ya, tidak hanya berbau politik saja tetapi juga ke persoalan budaya populer ya atau pop culture. Nah, sebenarnya Vice Indonesia ini sendiri adalah salah satu jejaring ya di dalam konglomerasi Vice Global ya, salah satu media yang dirilis di Amerika Serikat dan Kanada sana. Nah, Vice Indonesia bagian dari itu. Di luar Vice Indonesia juga ada sebenarnya Vice dari negara-negara lain. Tapi di sini saya bicara Vice Indonesia karena tidak jarang laporan-laporan yang dirilis di Vice Indonesia ini punya perspektif atau angle yang menarik ya. Misalnya di sini ada terkait legalisasi judi, kemudian dengan judul Kronik Sejarah dan Kontroversi Legalisasi Perjudian di Indonesia. Dan sama seperti Tirto, teman-teman, di sini juga panjang sekali untuk satu artikel yang dirilis. Jadi kita sebagai pembaca juga bisa lebih hemat waktu ya, karena ketika kita ingin mengetahui pembahasan terkait satu topik, kita cukup baca satu dua artikel, dan satu dua artikel di Vice Indonesia ini sudah sangat lengkap. Pun demikian tadi dengan yang ada di Tirto ya. Kemudian yang berikutnya media yang juga saya rekomendasikan adalah Beritagar ya. Ini kantor media online yang juga tidak memiliki versi cetak, sama seperti halnya Tirto ya. Di beritagar.id ini kita juga disajikan dengan berita-berita yang panjang juga seperti halnya Tirto. Dan di sini menurut saya juga punya keunggulan teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, Beritagar itu adalah salah satu media online yang menggunakan teknologi komputer assist reporting ya. Jadi pencarian di dalam
Beritagar, pencarian berita atau konten di dalam Beritagar itu dibantu oleh robot ya. Nah, jadi uniknya Beritagar seperti itu, sehingga informasi yang ada di Beritagar itu tidak jarang juga mengutip berita atau informasi dari media-media yang lain. Di sini disebutkan, nanti linknya juga bisa saya cantumkan, bahwa Beritagar itu menggunakan computer assist reporting ya, yang salah satunya itu dibuat oleh, ya teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu ya, diprakarsai oleh teknologi yang dikembangkan oleh Jim Govandi ya, salah satu legenda hacker Indonesia yang namanya juga terkenal di mana-mana. Jadi uniknya Beritagar itu, sehingga nanti kalau teman-teman membaca berita di Beritagar ini seringkali juga mengutip berita-berita atau informasi dari media yang lain. Nah, seperti halnya Tirto, di Beritagar ini teman-teman juga banyak meluncurkan infografis ya. Dan di sini ada salah satu rubrik yang saya juga suka, bernama sorotan media. Di sini nanti kita bisa melihat berbagai macam isu dari perspektif sebaran media ya. Nah, tapi teman-teman perlu ingat juga bahwa sekarang situs Beritagar sudah tidak aktif karena sudah diganti, sudah beralih domain ya, tidak lagi di Beritagar, ini saya close saja, tetapi beralih ke lokadata.id. Jadi kalau teman-teman mengunjungi Beritagar memang masih bisa, tetapi sekarang untuk update informasi terkini itu tidak ada di domain beritagar.id lagi, tetapi ada di website atau domain lokadata.id. Nah, ini menurut saya laporan-laporannya juga menarik seperti Tirto. Ada infografisnya, kemudian banyak menggunakan data ya teman-teman. Dan selanjutnya juga sering mengutip media-media lain begitu. Oke. Nah, untuk rekomendasi yang selanjutnya, nah ini juga masih terkait media atau portal berita online yang banyak memberikan data di dalam setiap informasi. Di sini saya juga ingin merekomendasikan katadata.co.id. Ini juga banyak laporan-laporan yang isinya itu berbasis riset dan data. Ini contohnya ada juga salah satu menu di dalam katadata.id, yaitu in-depth ya. Di sini misalnya kita nanti cari bertumbuh pada belanja pemerintah agar terhindar dari jurang resesi. Di sini kita bisa melihat, saya sudah buka. Laporannya juga sangat bernas sekali, pasti ada data, dan biasanya ciri khas di katadata.id ini sering ada grafik seperti itu ya. Ada grafik, banyak sekali ada grafik. Dan yang menarik kalau kita kunjungi data box, ini, kita sebenarnya nanti kita coba sekalian lihat saja teman-teman. Kita juga sebenarnya bisa mengunduh ya, bisa mengunduh data yang ada di berita katadata.id ini. Jadi sangat saya rekomendasikan sekali ya teman-teman, ketika kita ingin menggunakannya sebagai rujukan di dalam menulis maupun kita gunakan sebagai rujukan di dalam mengajar ya. Misalnya kita bisa unduh tadi berbagai macam ekstensi file yang tersedia, bisa dalam format PNG, PDF, XLS ya atau Excel ya, dan kemudian yang berikutnya chart. Tapi tadi sebelum kita mengunduh kita diminta untuk masuk terlebih dahulu. Tapi saya kira kita juga dimudahkan karena kita bisa masuk menggunakan Facebook atau Google. Nah, yang berikutnya yang ingin saya rekomendasikan juga, media ini media yang sudah lama juga sebenarnya teman-teman, yaitu Detik News, bagian dari Detik News atau detik.com, karena ini media yang juga menjadi awal dari tumbuhnya media online di Indonesia di era reformasi ya. Nah, belum banyak yang tahu bahwa Detik News yaitu punya salah satu kanal media yang menurut saya luar biasa sekali laporan-laporan investigasinya, yaitu Detik X ya. Jadi saya berkali-kali membaca laporan-laporan investigasi di Detik X ini terkesima karena banyak laporan-laporan investigasi yang diberikan itu ulasannya sangat lengkap sekali. Jadi kita bisa melihat banyak nanti, misalnya di sini saya klik saja menu investigasi, dan di sini misalnya saya klik skandal Joker di Trunojoyo. Nah, ini menarik ya. Pasti yang dikupas adalah kaitan dari Mabes Polri di dalam kasus Joko Chandra ya, DPO Joko Chandra yang kemarin bisa ke Indonesia dan lolos untuk mengajukan PK. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat investigasinya juga panjang ya,
banyak berita-berita yang dikutip, kemudian sumber-sumber yang dikutip juga banyak. Ini khas ya dari Detik X ya. Jadi teman-teman kalau bicara tentang Detik ya, kita tidak bicara hanya tentang Detik News, tetapi teman-teman jika ingin mendapatkan laporan investigasi yang lebih panjang, lebih bernas, bisa mengunjungi Detik X. Kalau terkait dengan kecepatan berita itu tayang ya, nanti teman-teman bisa mengunjungi Detik News saja. Tetapi jika teman-teman menginginkan rekomendasi ya, portal atau media berita online yang sangat mendalam investigasinya, teman-teman bisa ke Detik X. Dan yang terakhir yang juga ingin saya rekomendasikan, kalau untuk ini saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, ini media investigasi yang sudah terkemuka di Indonesia dan sebenarnya yang kita tahu dulu adalah versi cetak, tapi sekarang juga ada yang versi digitalnya, yaitu dari Tempo ya, yang terkenal dengan majalah Tempo serta cover-cover majalah Tempo yang menhoax itu. Di sini misalnya kita cari tahu laporan investigasi terkait jejak kasus korupsi global dari Panama, dan teman-teman nanti di sini bisa menemukan ya bahwa laporan investigasi yang disajikan Tempo ini juga luar biasa sekali. Jurnalisme investigasi yang disajikan Tempo saya kira memang salah satu yang terbaik di Indonesia, dan memang sebelum saya tahu Tirto dan seterusnya, saya menikmati laporan-laporan jurnalisme investigasi ini ya memang dari Tempo ya, dari majalah Tempo. Seperti itu ya, teman-teman nanti juga bisa akses. Kita tidak perlu berlangganan majalah, tetapi kita sudah bisa akses misalnya di sini ya, di investigasi tempo.co ya. Nanti linknya juga akan saya berikan di deskripsi. Wah, ini banyak sekali ya laporan investigasinya di sini, teman-teman. Kita bisa cari apapun yang kita inginkan terkait investigasi-investigasi yang dilaporkan oleh Tempo ya, khususnya. Oke, itu saja teman-teman, media berita atau portal berita online yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan sebagai salah satu bahan di dalam membuat tulisan, mengajar, atau teman-teman gunakan sebagai bahan rujukan lainnya misalnya. Nah, kantor-kantor berita itu mungkin nanti juga bisa berkembang, tidak hanya list yang ada di daftar rekomendasi saya. Barangkali teman-teman juga punya daftar rekomendasi lain, juga bisa di-share nanti. Saya kira di Indonesia tidak hanya terbatas di media-media yang saya sebutkan tadi. Seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa. Ciao.